Shalom Bapak Ibu dan rekan muda yang dikasihi dalam Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di acara Lunch with Jesus. Bapak Ibu dan rekan muda yang dikasihi dalam Kristus, pernah nggak sih Bapak Ibu atau rekan muda di sini berandai-andai nih? Andaikan hidup ini lebih mudah. Andaikan kita bisa memperoleh apapun yang kita mau kapanpun juga. Nggak perlu susah-susah, nggak perlu berusaha lebih, nggak perlu takut gagal. Wah, kayaknya kalau hal itu bisa terjadi, sungguh sangat indah sekali ya Bapak Ibu dan rekan muda dikasih dalam Kristus. Saya sih selalu berandai-andai, saya sih selalu berpikir, wah coba hal ini bisa terjadi ya. Kan katanya Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Kenapa sih nggak pernah diberikan secara cuma-cuma? Kenapa nggak langsung nih buat kamu gitu? Saya selalu memikirkan akan hal ini dan saya sering menggumulkan akan hal ini. Tapi ada suatu momen ya Bapak Ibu, saya diingatkan oleh Tuhan tentang satu ayat. Kita baca ayatnya bersama-sama ya Bapak Ibu, di Ibrani 12 ayat ke-5 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wah, Bapak Ibu, ketika saya sedang bergumulkan akan hal itu, lalu diberikan peneguhan tentang ayat ini, saya langsung merasa kayak, wow, kaget sekali. Kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Tuhan menghajar anak yang dikasihinya? Mengapa Tuhan mengajar orang yang dikasihinya? Lalu saya mulai berpikir dan saya mulai merenungkan kembali Bapak Ibu mengenai ayat ini. Apa sih maksudnya dari ayat ini? Kenapa sih Tuhan harus sampai mengajar orang yang dikasihinya dan mengajar orang yang dianggap sebagai anak? Ketika saya menggumulkannya akan hal ini kembali, saya terbawa oleh flashback tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu saya. Khususnya ketika ketika saya masih SMA. Di salah satu sekolah swasta di Bandung. Dan kemudian memang dalam sekolah swasta tersebut cukup lumayan banyak aktivitas tentang presentasi, aktivitas tentang public speaking. Ada suatu assignment, ada suatu tugas bersama-sama dalam suatu kelompok. Saya dan teman-teman kelompok saya diminta untuk membuat suatu project dan akhirnya untuk mempresentasikan project tersebut. Nah, karena dari kelompok kami sebenarnya sesungguhnya kita tuh berempat dan kita itu nggak pernah ada orang yang berani untuk ngomong ke depan. Nggak pernah ada yang berani untuk berbicara. Bahkan kalau misalkan ada ribut-ribut apa, udahlah terserah gimana mereka aja. Kita mah damai-damai aja. Nah, karena kita berempat ini orangnya pendiam, bukan cuma pendiam sih, pemalu lebih tepatnya. Akhirnya kita ambil undi, Om Pimpa pada saat itu. Ketika kita Om Pimpa, saya kalah. Saya kalah dan langsung teman-teman saya merasa sangat gembira sekali. Akhirnya, ya mau gak mau, saya maju, saya mempresentasikan segala sesuatu tentang project saya pada saat itu. Dan ya deg-degan, deg-degan bukan main, sampai tangan ini gemeteran. Sangat-sangat gugup sekali sampai tangan ini gemeteran. Tapi pada saat itu saya mulai berpikir sih sebenarnya, sialan, kenapa gue yang ditumbalin gitu. Waktu itu saya berargumen dengan teman-teman saya ya, kenapa jadi kayak gini, kurang beruntung. Ya udahlah, ini mah emang apa saja sesuai aja kebenaran. Nah, setelah proses itu berlalu, semakin mau tamat SMA itu, akhirnya saya selalu didorong untuk mempresentasikan karena kayaknya saya nggak tahu kenapa ketika saat itu saya jadi ditumbalkan nih sama teman, yuk udah lu aja lagi ya, maju lagi. Ya dongkol sih pada saat itu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, daripada nggak dapat nilai, daripada nggak naik kelas. Nggak naik kelas lebih berat lagi urusannya. Nggak cuman sama teman-teman, tapi urusannya udah panjang lah. Akhirnya singkat cerita, saya lulus SMA pada saat itu. Lalu ketika kalau saya flashback lagi sampai dengan saat ini, saya bisa berada dalam rekaman ini, itu sepertinya suatu hal
yang sudah Tuhan rencanakan pada masa proses SMA tersebut. Coba saya berpikir kembali, coba andaikan pada saat itu saya tidak berani untuk mempresentasi. Andaikan pada saat itu bukan saya yang kalah, bukan saya yang digambarkan, apakah saya akan berada di posisi saya seperti ini? Saya merenungkan seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata ya memang benar apa yang terjadi dikatakan di Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat 6 ini. Bahwa ternyata Tuhan itu mendidik kita dengan caranya yang luar biasa. Tuhan itu pada saat itu ketika saya SMA tersebut, Tuhan itu memberikan saya chance, memberikan saya kesempatan agar saya itu improve. Dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi, didorong secara tidak langsung. Memang pada saat itu rasanya, waduh, gak enak sama sekali. Benar-benar kayak dongkol, kesel, apalagi. Pengen nekek, pengen. Itu kenapa saya terus gitu ya dimajuin? Kenapa saya terus dikombalin? Tapi pada saat ini saya mulai bersyukur sih Bapak Ibu dan rekan muda yang dikasih dalam Kristus, bahwa ternyata ketika kita berani untuk menghadapi masalah, ketika kita berani menghadapi tantangan yang diberikan kepada kita, ternyata akan ada suatu hal yang baik yang akan terjadi di belakangnya. Jadi Bapak Ibu dan rekan muda yang dikasih dalam Kristus, mungkin pada kesempatan hari ini, saat ini, Bapak Ibu dan teman-teman di sini mungkin sedang mengalami banyak permasalahan, banyak pergumulan kehidupan yang Bapak Ibu dan teman-teman alami. Tapi saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu bahwa di balik semua ini adalah suatu rencana Tuhan yang digunakan Tuhan untuk membentuk karakter diri kita, untuk membentuk diri kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi, menjadi diri kita yang lebih sempurna di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu dan rekan muda yang dikasih dalam Kristus, pada saat ini ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita berdoa, Tuhan biarlah masalah ini cepat berlalu, Tuhan tolong selesaikanlah masalah ini. Tapi marilah pada saat ini kita mulai berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mempunyai rencana di balik masalah ini, bahwa aku tahu bahwa Engkau sedang membentuk diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kiranya Tuhan berikanlah penolong, berikanlah kekuatan agar saya dapat mampu melalui masalah ini dengan baik, agar saya dapat menyelesaikan semua ini dengan baik dan saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Marilah kita berdoa Bapak Ibu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa atas segala rahmat, atas segala kemurahan yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini Bapa kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu menuntun kami di dalam segala permasalahan yang kami hadapi pada saat-saat ini ya Bapa. Mungkin kami banyak mengalami pergumulan yang kami bingung Bapak. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi Bapak kiranya berikanlah kami kekuatan pada saat ini Bapak, agar kami mampu melaluinya. Karena kami percaya Bapak pada saat ini bahwa permasalahan ini Engkau berikan kepada kami, ujian ini Kau berikan kepada kami karena Engkau yakin kami dapat melaluinya. Tuntunlah kami selalu terus ya Bapak. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.